Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hayu Cahyaningtyas dari Manajemen Destinasi Pariwisata kelas 2A. Nah, sambil mengisi waktu quarantine day kalian di rumah, saya mau menjelaskan tentang pengaruh influencer terhadap pariwisata di Indonesia. Kita di era modern ini pasti sudah tidak asing lagi sama yang namanya influencer. Cuman mungkin ada beberapa yang belum tahu apa itu influencer. Menurut Haryanti dan Wira Praja, influencer adalah seseorang atau figur dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan. Dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikutnya. Seperti yang kita tahu, influencer berasal dari bahasa Inggris, dari kata influence. Nah, untuk lebih jelasnya, siapa sih yang gak kenal sama Aukarin, Raditya Dika, Arif Muhammad? Itu beberapa influencer yang terkenal di Indonesia, terutama di platform media sosial Instagram. Mereka ini memiliki pengikut yang cukup banyak jumlahnya di sosial media mereka, sehingga apa yang mereka lakukan atau mereka katakan dilihat dan disaksikan oleh orang banyak dan diserap oleh orang banyak. Influencer sendiri ini paling mempengaruhi terhadap generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada era 1980-an hingga 1990-an. Sedangkan generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1990 hingga 2000-an. Nah, generasi Z ini didefinisikan juga sebagai generasi post milenial. Nah, emangnya influencer kenapa sih kak? Emangnya ada sangkut pautnya sama antropologi atau sosiologi? Jelas ada. Yang pertama dari segi antropologi. Dalam antropologi, influencer berkaitan dengan pola internalisasi diri. Apa sih pola internalisasi diri itu? Pola internalisasi diri adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Internalisasi yang sering kita jumpai dalam masyarakat itu misalnya dalam lingkungan keluarga, sehingga kan sering ada istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Itu karena internalisasi diri sang anak yang sejak awal sudah di sekeliling keluarganya, maka ia akan menyerap tindakan, perilaku, serta pandangan dari keluarga sekitarnya. Karena sejak dia lahir, dia sudah berada di lingkungan keluarga tersebut. Nah, kenapa influencer berkaitan dengan pola internalisasi diri? Karena kebanyakan anak zaman sekarang yang baru lahir sudah langsung melihat influencer. Siapa sih anak kecil yang sudah tidak pegang gadget? Itu dia. Jadi influencer secara tidak langsung mempengaruhi tindakan dari anak-anak yang menontonnya sejak usia belia hingga ia tumbuh hingga dewasa. Terus kalau dari segi sosiologi gimana? Dari pandangan sosiologi, influencer berkaitan dengan kemandirian masyarakat yang tidak bergantung kepada suatu pihak. Nah, di sini bisa kita lihat dari pengambilan keputusan masyarakat. Nah, apa sih hubungan influencer sama pariwisata Indonesia? Sebagai insan pariwisata, kita pasti tahu rencana Pak Wisnu Tama ingin menggandeng banyak influencer sebagai pemasaran pariwisata. Memangnya bisa ya? Tentu saja bisa. Dalam dunia pemasaran, ada yang dinamanya influencer marketing. Influencer marketing adalah cara promosi. Influencer marketing adalah cara promosi, pemasaran, atau marketing yang menggunakan influencer di sosial media seperti Instagram, YouTube, blog, Twitter, dan lain sebagainya. Influencer marketing ini sering kita kenal dengan istilah endorsement, di mana influencer tersebut menggunakan suatu produk atau jasa dengan imbalan men-share-nya ke sosial media mereka. Misalnya, saya berjualan risol. Saya ini
ingin Aukarin memakan risol saya dan mempostnya ke story Instagram. Maka saya akan memberikan risol saya secara gratis dan saya membayar Aukarin untuk mempromosikan risol saya di Instagram. Seperti itu. Nah, kalau di pariwisata biasanya yang menjadi sasaran endorsement itu adalah YouTuber. Kenapa YouTuber? Karena YouTube merupakan platform video di mana video bisa diupload bermenit-menit, dan kalau berwisata istilahnya terkenalnya adalah vlog. Banyak juga influencer yang di-endorse oleh travel agent, bahkan dari Wonderful Indonesia sendiri pun mengendorse mereka untuk berkeliling Indonesia. Biasanya hal ini juga menguntungkan kedua belah pihak. Siapa sih yang tidak mau jalan-jalan gratis, dan destinasi tersebut pun bisa mendapatkan pasar berupa subscriber atau followers dari influencer-influencer tersebut. Misalnya Arif Muhammad yang jalan-jalan, atau LDP ke Labuan Bajo dan sebagainya. Nah, kembali ke topik rencana Pak Wisnu Tama, yaitu menggandeng influencer. Dilansir dari republika.co.id, ternyata Pak Wisnu Tama sendiri masih merancang siapa saja influencer-influencer yang akan digunakan. Cuman karena di sini kita untuk memasarkan destinasi pariwisata, maka influencer yang digunakan adalah influencer dari luar negeri. Seperti katanya Pak Wisnu Tama nih, misal kita pilih dari Amerika, kita cari influencer Amerika dong. Masa untuk mempengaruhi pasar Amerika kita pakai influencer dari Indonesia? Ungkap Pak Wisnu Tama. Nah, kita dengar-dengar tuh katanya Pak Wisnu Tama mau mengalokasikan 70 miliar untuk influencer. Itu kan banyak banget. Tapi ternyata enggak, tidak 70 miliarnya hanya untuk influencer. Kata Pak Wisnu Tama, ini yang 72 miliar rupiah bukan untuk influencer saja. Ada banyak komponen promosi. Jadi 72 miliar itu untuk promosi, pengenalan destinasi wisata, kerjasama agen perjalanan wisata, kerjasama promosi, operator pariwisata, dan salah satunya untuk membayar influencer. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyediakan insentif sebesar 298,5 miliar untuk menyelamatkan pariwisata dari dampak wabah COVID. Nah, sebenarnya seberapa berpengaruh sih influencer terhadap generasi milenial dan post milenial? Sangat berpengaruh. Karena generasi milenial bahkan menurut survei 1 menit sejak bangun tidur saja mereka sudah mengecek smartphone mereka. Emang kenapa kalau kayak gitu? Apa hubungannya? Nah, sebenarnya secara tidak sadar semakin sering penggunaan gadget maka memperbesar kemungkinan pengambilan keputusan berdasarkan influencer. Seperti yang saya jelaskan tadi, engagement seorang influencer yang besar tuh benar-benar dampaknya luar biasa. Engagement tuh apa sih? Banyak followers, berapa berpengaruh mereka terhadap followersnya, dan sebagainya. Saya sebagai penikmat media sosial juga, saya lebih tertarik dengan hal-hal yang di-review secara langsung oleh para influencer favorit saya. Dan influencer-influencer ini memiliki kemampuan berupa editing ataupun dan vlognya itu benar-benar persuasif. Jadi menurut saya influencer sangat berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia nanti. Demikian pendapat saya mengenai pengaruh influencer terhadap pariwisata di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu.